Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Senang kalau kembali di hari Minggu, hari Sabat ini, kita boleh menyediakan waktu yang khusus untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, walaupun lewat streaming, kita percaya kita semua boleh bersatu di dalam alam roh, di dalam hadirat daripada Tuhan. Dan kita percaya kalau kita dari awal mengikuti dengan sungguh-sungguh dan fokus, tentu kita akan merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan untuk setiap kita pada malam ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut dengan hangat, dengan sukacita, baik bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, baik lewat ruang Zoom maupun channel YouTube. Kita juga akan menaikkan doa-doa bagi kota-kota kita, bangsa kita, dan juga bangsa-bangsa. Karena kita bertugas di menara doa sebagai tentara-tentara Kristus, di mana Tuhan Yesus sebagai Panglima Agung kita, untuk mengerjakan tugas penjagaan bagi kota-kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa, serta kita mengerjakan tugas doa peperangan untuk mempersiapkan jalan untuk lawatan Tuhan, yang hari-hari ini kita percaya semakin dahsyat terjadi atas kota kita dan bangsa kita. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Kita akan dengar kesaksian daripada Ibu Dr. Sophia yang dulu waktu kita di Menara Doa Segala Bangsa suka doakan ya, waktu sakit ya kita bersyukur Tuhan sembuhkan daripada COVID. Baik, waktu selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Dr. Sophia. Baik, shalom semua, selamat malam Bapak Ibu, hamba Tuhan dan para pendoa. Shalom. Saya sambil baca ya Pak biar waktunya lebih cepat karena agak sedikit panjang yang saya saya mengucapkan terima kasih kepada Menara Doa Segala Bangsa, kepada ibu semua, khususnya saya berkomunikasi dengan Ibu Ruth Astuti juga ya waktu itu, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya selama melewati masa pandemi COVID-19 ini. Saya dirawat di 3 rumah sakit, Bapak. Sejak 29 Maret sampai 29 Mei. Jadi saya dirawat itu 62 hari. Saya waktu itu keluar sebagai orang yang terlama dirawat karena hampir 2 bulan. Di 3 rumah sakit. Jadi 14 hari di rumah sakit non-COVID, 16 hari di rumah sakit darurat Wisma Atlet, kemudian 32 hari di rumah sakit rujukan COVID karena waktu itu saya ada penyakit komorbid ya jantung saya. Jadi saya awalnya didiagnosa tifus. Jadi sebenarnya itu juga keinginan saya untuk, karena udah sakit saya berpikir sebaiknya saya periksa rapid dan swab. Ternyata begitu diperiksa saya positif. Jadi saya tuh di swab tuh sebanyak 11 kali. Jadi 11 kali itu zaman dulu nggak kayak zaman sekarang itu seminggu 10 hari walaupun masih positif boleh pulang. Tapi zaman dulu kalau belum 2 kali negatif belum boleh pulang. Jadi saya lama di rumah sakit tuh karena menunggu hasilnya negatif. Dan waktu itu nggak seperti sekarang ya, obat-obatan udah bisa diketahui mana yang bisa dipakai. Tapi waktu itu semua masih percobaan. Jadi saya akhirnya diizinkan pulang waktu itu. Karena jadi pulang dari rumah sakit Yadika saya ke rumah sakit selainnya, kemudian saya pulang tetap masih harus isolasi 14 hari. Setelah itu setelah 14 hari saya juga masih harus tetap periksa di puskesmas hasil swabnya tetap negatif atau enggak. Kalau tetap positif kembali artinya dirawat lagi. Tapi setelah nunggu 10 hari lagi, jadi semua total 85 hari baru saya bisa berjumpa lagi dengan keluarga saya. Puji Tuhan keluarga saya, puji Tuhan keluarga saya itu tidak ada yang terkena ya, tidak yang terpapar COVID. Nah, luar biasanya Tuhan menjaga saya ya, saya merasakan sekali betapa Tuhan menjaga saya. Saya sebenarnya nggak pakai ventilator Pak. Tapi karena saya ada komorbid, saya ada hipertensi, ada
lemak darahnya tinggi. Nah, itu yang diserang. Jadi karena obat-obatan yang dipakai itu juga bukan obat-obatan biasa, semua obat-obatan percobaan. Obat malaria, obat parasit dipakai, obat antivirus dipakai, obat semua dicobakan, antibiotik dicobakan, semua dicobakan, dan itu seperti bom obat buat kami. Apalagi saya ada obat-obatan di luar itu, obat-obatan yang rutin saya pakai. Jadi membayangkan begitu banyak obat, dan itu yang membuat jantung saya jadi nggak baik, sehingga saya dari Wisma Atlet kemudian dioper lagi ke Pertamina untuk kondisi jantung saya. Tapi saya bersyukur ya Pak, ketika saya dirawat, saya merasakan sekali bagaimana teman-teman ya, kita teman-teman jadi gini Pak, saya merasakan bagaimana doa-doa orang benar itu besar kuasanya, karena saya percaya ketika saya di sana ada banyak orang yang mendoakan, salah satunya Menara Doa Segala Bangsa. Tapi Pak, saya selain mau menceritakan itu, saya mau menceritakan sedikit bagaimana Tuhan bicara saya, karena saya berbicara di sini kepada para pendoa dan para hamba Tuhan. Saya mau menceritakan bagaimana Tuhan bekerja untuk kita semua, ada link. Jadi begini, waktu saya di sana Tuhan bilang, di waktu di Wisma Atlet tepatnya, Tuhan bilang doa keliling di sini dari lantai paling atas ke lantai paling bawah, karena waktu itu angka kematian masih lebih tinggi. Waktu bulan Maret angka kematian masih lebih tinggi dari angka kesembuhan. Kemudian saya berpikir, aduh saya sendiri bagaimana bisa. Kemudian saya mencoba cari teman, agak sulit. Tapi luar biasanya begini, ketika Tuhan tentukan harinya, hari waktu itu hari Sabtu untuk berdoa, saya tahu, saya percaya Menara Doa waktu itu juga berdoa buat saya, karena waktu itu saya bilang saya akan doa keliling. Pak, luar biasanya saat itu di hari H itu bukan hanya saya takjub dengan Tuhan begini. Waktu hari H itu yang telepon saya bukan untuk ikut mendoakan keliling. Jadi dari jarak jauh itu tuh menara-menara doa lainnya, rumah-rumah doa lainnya, perkumpulan-perkumpulan, bahkan perorangan. Itu SMS ke saya, itu banjir SMS. Ayo Bu Sofi berdoa, dukung kami dukung dari luar, Itu buat saya takjub dengan pekerjaan Tuhan, karena bukan itu aja, bukan hanya gereja-gereja. Kalau gereja saya memang dia akan doa keliling di luar di Wisma Atlet, tapi di gereja-gereja lainnya bilang kami juga akan keliling di daerah kami masing-masing. Artinya gini, ada kesepakatan bersama, dan menurut saya itu berharga di mata Tuhan, karena saat itu kita semua bersama-sama bergerak. Waktu saya mulainya dari jam 9, saya cuma doa Tuhan sanggupkan saya, karena saya akan turunnya ke atas itu, turun kan Pak lewat tangga. Tapi Tuhan saya bersyukur karena Tuhan mampukan. Yang luar biasa dari ini adalah ketika kita mendengar suara Tuhan, itu bisa, saya luar biasanya gini, dari mana-mana, bahkan itu tidak memandang denominasi, berbagai sinode, saya sampai takjub gitu. Wow, banyak sekali yang berdoa bersama-sama saat itu, tidak pakai, itu dadakan loh, nggak pakai ada apapun, tapi saat itu adalah waktu, saya percaya saat itu adalah saat kairos Tuhan, di mana kita sama-sama berdoa saat itu. Dan luar biasanya Pak, begitu kita berdoa sama-sama, besoknya angka kematian itu di bawah angka kesembuhan. Baru mulai angka kesembuhan naik terus. Saya percaya ketika orang-orang, anak-anak Tuhan bersama-sama, bersatu hati, bersama-sama berpegangan untuk berdoa, sekarang saat ini itu diperlukan Pak. Kita maksudnya saat ini di mana COVID, menurut beberapa kata orang kan akan ada yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tapi kita percaya ketika kita bersama-sama, kita akan mampu mengalahkan, karena Tuhan kita lebih besar dari COVID itu sendiri. Amin. Dan bukan hanya itu Pak, yang saya mau saksikan begini. Waktu saya di sana Pak, memang waktu saya sakit tuh yang dirasanya takut ya. Pertama itu takut. Semua orang itu ketakutan. Itu yang membuat semakin cepat, maksudnya gini, semakin berat sakitnya. Takut, cemas, terus lonely Pak, merasa sendiri.
Tidak ada orang yang berani dekat. Saya 14 hari di rumah sakit swasta non-COVID. Karena itu non-COVID, jadi saya 14 hari Pak, saya nggak pernah dijenguk oleh dokter spesialisnya. Dan dokter umumnya ketemu saya itu juga lewat WA. Ya, tapi saya berpikir gini, saya bisa merasakan bagaimana orang merasa sendiri, merasa ketakutan sendiri, merasa tidak ditemani, saya merasakan seperti itu. Tapi Pak, luar biasanya begini, selama saya dirawat, itu teman-teman pendoa, teman-teman hamba Tuhan, maksudnya saya kenal berapa hamba Tuhan, itu setiap hari berdoa, setiap hari menanyakan kabar saya, ke semua kebutuhan saya ditanya, kamu butuh apa, bahkan kebutuhan-kebutuhan medis juga dilengkapi. Saya merasakan begini, disitulah saya melihat Tuhan. Maksudnya gini, ketika Tuhan itu bicara kepedulian, bicara kasih, bicara bagaimana bagaimana orang memperhatikan orang lain. Di situ saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja, dan itu terasa luar biasa. Jadi saya cuma mau menyaksikan gini, ini COVID belum selesai. Artinya pekerjaan Tuhan kita juga bukan hanya, maksud saya gini, saya mau menghimbau, pekerjaan Tuhan tuh bukan hanya kita cuma berdoa, tapi memberi perhatian kepada orang yang sakit, karena mereka benar-benar merasakan sampai sekarang ini ya Pak, sampai sekarang ini saya kalau ketemu orang aja saya merasa orang menghindar dari saya. Sampai saat ini saya merasakan penolakan itu masih ada, dan itu besar. Jadi begini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan menugaskan kita bukan hanya juga untuk berdoa, memuji, menyembah, tapi saya percaya ya, Tuhan mau kita menjadi teman buat mereka. Kita mengendengkan telinga kita untuk mendengar mereka, memperhatikan mereka, gitu Pak. Karena kita tahu semakin banyak orang yang masuk di rumah sakit saat ini, dan semakin banyak itulah pekerja-pekerja Tuhan. Kalau saya melihatnya seperti itu, siapa pekerja-pekerja Tuhan? Yaitu saya merasa kita perlu untuk itu Pak. Amen. Jadi kalau menurut saya akhirnya saya hanya mengucapkan sekali lagi terima kasih karena doa-doa Bapak Ibu sekalian, saya bisa ada pada hari ini dan saya sembuh, dan sudah 4 kali tes hasilnya negatif. Puji Tuhan, itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Baik saudara, kita akan mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Pak Pendeta Dani supaya untuk menyampaikan firman buat kita malam ini. Waktu kami persilakan. Ya, shalom. Shalom. Suaranya cukup jelas ya. Jelas. Ya, tolong saya dibuatkan jadi co-host ataupun ini share screen-nya dibuka untuk Om. Sudah ya Pak ya. Jadi co-host. Atau share screen juga boleh dibuka. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Banyak sekali sekarang Tuhan sedang bangkitkan pasukan doa dan juga kelompok-kelompok doa, menara-menara doa, dan Indonesia termasuk negara yang paling banyak menara doa yang ada di muka bumi saat ini. Kalau Cina terkenal dengan gereja bawah tanahnya, di mana semua gereja adalah gereja yang berdoa. Sementara kalau Korea Selatan terkenal dengan bukit doanya, maka Indonesia terkenal dengan menara doanya. Dan nanti dari Indonesia Injil kembali ke Yerusalem. Oleh sebab itu mari kita berdoa, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam ruang Maha Kudusnya. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kuduskan kami, urapi kami, layakkan kami untuk kami masuk ke tempat di mana di ruang kudus-Mu di gunung Tuhan ada pengajaran, ada pengurapan. Amin. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami untuk mengerti setiap firman, setiap pesan yang benar. Di dalam nama Yesus, urapi wifi, gelombang semua, dan kami bukan hanya mengerti firman, tapi kami menjadi pelaksana firman yang baik. Tentara Tuhan di akhir zaman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saya pakai mic-nya ini pakai handphone. Cuma saya coba ada nanti 2 kali coba
karena suka putus. Karena laptop saya tiba-tiba mic-nya tidak berfungsi. Terlalu sibuk. Tapi sekarang masih jelas ya Pak ya? Jelas, bagus. Baik, puji Tuhan. Zoom saya belum bisa pakai yang ini Pak, yang Dani Krisna Pak. Saya ada 2 nih. Oh, jadi yang ya. co-hostnya lagi, co-hostnya yang Dani Krisna Pak. Bentar ya. Bukan yang Dani Supangat, tapi yang Dani Krisna. Yang Dani aja nih, Mi partisipan ini ada. Bentar saya cari dulu. Ada pakai topi Pak saya. Oh iya, oke. Oke, udah. Iya, baik, makasih. Baik Bapak Ibu, saya diminta untuk berbagi firman. Saya beri tema yang saya hari ini adalah Indonesia Jamnya Allah. Karena Menara Doa Segala Bangsa ini khusus membangun tentara Tuhan. Jadi kita akan banyak belajar tentang bagaimana Indonesia ini berada di jalur tentara Tuhan. Amin. Saya coba buka dulu. Nah, ada tiga materi. Sebentar saya. Maksud saya 3 macam bentuk ininya. 3 macam bentuk PowerPoint-nya, karena yang satu bicara apa, yang satu bicara mana, yang satu bicara. Jadi sebentar saya cek dulu ini. Tadi sudah saya buka. Silakan. Oh ya, oke, siap. Udah bisa. Iya, saya masuk sini langsung aja. Saudara, saya akan mulai dulu konsep daripada Menara Doa. Ini dulu ya. Maksudnya Indonesia adalah pusat tentara Tuhan. Sebentar. Ini kok salah, Mas. Iya. Ya, bukan ini. Ada 3 harusnya ininya. Oke. Ya. Ya, terima kasih atas kesabarannya. Sebentar. Supaya tidak bingung. Ya. Ya, saya pakai handphone jadi kelihatan. Oke. Saya akan mulai dari visi Anda dulu. Nah, saudara, Indonesia ini adalah di gerbang timur di Golden Gate. Apa itu Golden Gate? Nanti saya jelaskan. Tapi ada yang menarik, saudara. Ada suku bangsa yang berkemah di gerbang timur. Ya, jadi Israel ini ada tabernakel di mana kemah suci itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok suku-suku Israel. Dan di gerbang timur ini ada suku Yehuda, ada suku Sebulon dan suku Isakar. Nah, ini adalah menggambarkan tentang kualitas daripada jemaat di gerbang timur atau warga gerbang timur. Di gerbang timur ini adalah raja, jadi banyak pemimpin Yehuda. Nah, Sebulon ini tentara. Ya, jadi paling banyak doa peperangan. Saya ngikutin berbagai menara doa ataupun jaringan doa di seluruh dunia ini. Yang paling banyak tengkang-tengking, perang rohani, deklarasi, rebut, adopsi. Itu saya lihat hanya di Indonesia. Karena kita ada spirit tentara, yaitu suku Sebulon. Dan kita ini sudah levelnya banyak kan profetik gitu ya, Isakar. Saya ada di menara doa Malaysia, Singapura, Australia, atau di Amerika maupun Eropa. Sekarang roh kenabian itu agak pudar. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kalau ini tabernakel di sini, pakai ini saja. Ini ada kota Yerusalem.
Ya, Yerusalem Baru juga sama. Nah, sebelah timurnya ada suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Sebulon. Itu ada di sebelah kanan, ini adalah gerbang timur. Ya, sementara gerbang barat adalah Efraim, Manase, dan Benyamin. Nah, gerbang barat ini mengarah kepada bangsa-bangsa di barat. Nah, Efraim ini bicara tentang Amerika. Ya, Manase ini adalah Inggris. Dan suku Benyamin ini negara lain di sebelah barat. Saya mau bagikan sedikit, ini ada sedikit akhir zaman ya. Kenapa kok Inggris keluar dari Uni Eropa? Jadi waktu Yusuf menyilangkan tangannya memberkati, Yakub memberkati anak Yusuf ya. Ada Efraim, ada Manase, kakaknya namanya Manase, Efraim adiknya, tapi tangannya menyilang. Tangannya menyilang, yang sebelah kiri ini kakaknya, yang sebelah kanan berkatnya lebih besar adiknya. Nah, kalau Anda percaya, kamu akan menerima berkat kumpulan bangsa-bangsa, kumpulan kerajaan-kerajaan gitu. Terjemahan lepasnya di bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda lihat terjemahan aslinya, sekarang ini ada yang menerjemahkan untuk Manase, you will be the United Kingdom. United Kingdom itulah Inggris. Dan Ephraim, you will be the United States. Ya, United States adalah Amerika. Ya, makanya bahasanya bahasa Inggris, dolarnya dolar Amerika, diberkati mereka. Di utara adalah Naftali, Aser, Dan inilah Eropa, saudara. Nah, ini yang tidak masuk dalam 144.000 orang Yahudi yang menginjil. Sementara di selatan adalah Gad, Simeon, dan Ruben. Tidak terlalu menonjol. Paling menonjol adalah di timur. Yuda ini adalah kerajaan, jadi kitalah imamat yang rajani. Isakar adalah kenabian, nanti kita lihat, dan Sebulon ini adalah tentara. Nah, saudara, dikatakan di sini di Kejadian 49 ayat 9 ya, dan ayat 10. Yehuda adalah seperti anak singa, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi ini adalah kerajaan, jadi memimpin. Ya, Indonesia sebelum rapture, sebelum Yesus datang 2 kali, akan memimpin kerajaan. Ada roh kepemimpinan di Indonesia, entah bagaimana caranya, karena kita lihat, kalau dilihat dari sistem pemerintahan kita atau bangsa ini masih dalam kutuk, tapi kita yang akan memimpin bangsa-bangsa. Kemudian di sebelah timur juga ada Isakar ya, dari Yeskiel 48 ayat yang ke-25. Di sebelah timur terdapat bagian Isakar. Nah, tetapi Yeskiel 48 ayat 26 dikatakan terdapat bagian daripada Sebulon. Nah, saudara, ini materi ini ada di tiga titik. Saya nanti tidak tahu, saya akan bagikan materi ini, tetapi ada yang overlapping, double. Nah, coba nanti saya rapikan. Di sini ada tim editor saya, editor buku akhir zaman. Ini ada Ibu Dr. Sophia yang tadi bersaksi. Mungkin Ibu Dokter bisa bantu juga bagaimana ngaturnya. Karena kalau semua digabung itu ratusan frame ya. Oke. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ada Sebulon. Nah, ini membangun tentara Tuhan, menara doa segala bangsa. Isakar adalah orang yang mempunyai pengertian tentang saat yang baik. Ya, jadi mengetahui apa yang harus diperbuat oleh Israel. Maka di menara doa itu kita berdoa, ada pewahyuan, ada pesan-pesan Tuhan. Kita Indonesia adalah Bani Isakar. Karena kita di wilayah timur daripada Israel. Kemudian di sini ada anak Lea adalah Ruben, ada Yehuda, Isakar, Sebulon, ini dari satu ibu. Ya, kita ini satu ibu. Ini Lea itu anak sulung ataupun istri, sebenarnya istri pertama ya dari Yakub. Nah, di sini kemudian ada 1 Tawarikh 12 ayat 33. 1 Tawarikh 12 ayat 33, Sebulon adalah orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. Kemudian hakim-hakim. Sebentar, ini saya matikan dulu. Ya. Oke. Kemudian di Hakim-Hakim 5 ayat 18, suku Sebulon ialah bangsa-bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Ya, jadi ini tentara ya, berani mempertaruhkan nyawa. Oke, ini bagian pertama ini saya perlu bagikan sebagai pengantar untuk kita masuk kepada Indonesia jamnya Allah. Kenapa kok Indonesia jam Allah sebelum Yesus datang 2 kali? Jadi yang pertama adalah
Yang pertama adalah Israel jamnya Tuhan, tapi yang kedua Indonesia adalah jamnya Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, masih jelas ya suara saya ya? Jelas Oke, Pak. mantap. Jelas. Ya, nah sekarang saya masuk ke bagian kedua. Saudara, pergerakan dari timur ke barat. Saya masih bicara kita negara-negara timur. Yang pertama adalah Indonesia adalah kerajaan Yehuda. Kita ini adalah imamat rajani. Kita dibangkitkan untuk jadi raja, pemimpin. Yang kedua kita adalah Bani Sebulon, tentara-tentara Tuhan yang tahu cara menggunakan senjata Allah, peperangan rohani. Yang ketiga kita adalah tentara Isakar, Bani Isakar. Itu yang tahu jamnya Tuhan, karunia kenabian. Yang berikutnya kita adalah negara dengan menara doa yang berlimpah. Oke, saya masuk ke gambar berikut ini. Dimulai kisahnya dari kisah Pentakosta. Ya, kisahnya dari kisah Pentakosta. Kisah Rasul 2, nanti Anda baca kisah Rasul 1, kisah Rasul 2 dan seterusnya. Nah, dalam kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, ini gambar di gereja sampah atau gereja gunung berpindah, ya, batu dipahat, di mana di sana ada di gunung itu ada gereja yang terbesar di dunia. Ini ada di Mesir, dan Bapak Ibu di sinilah gunung itu bisa berpindah. Punya iman sebiji sawi, gunung itu akan berpindah. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah kau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka berdoa supaya pemulihan Israel secara fisik, tetapi jawabnya, kau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa. Nah, jadi kapan pemulihan itu terjadi? Poinnya adalah pemulihan akan terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, itu poinnya. Nah, jadi di sini kita berdoa supaya Roh Kudus melanda Indonesia. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, tapi di Indonesia Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Nah, saudara, pemulihan Israel terjadi ketika Roh Kudus turun dan jemaat berani bersaksi. Jadi ini kita bicara Israel rohani, saya akan lompat saja kepada berita berikutnya. Nah, saudara, kalau kita lihat Pentakosta itu terjadi dua peristiwa. Pertama, kisah Rasul 2, ya, kisah Rasul 2 itu Roh Kudus digambarkan seperti lidah-lidah api dan seperti angin. Ya, seperti angin yang berhembus. Nah, itu saja sudah membuat transformasi terjadi di Yerusalem. Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Itu baru angin, saudara, sudah 3.000 orang bertobat. Ya, tetapi baru rasul-rasul yang berani bersaksi. Nah, tetapi saudara, kemudian terjadi lagi pencurahan Roh Kudus yang kedua kali untuk jemaat Tuhan. Kalau pertama kali kisah Rasul 2 itu untuk orang-orang yang hadir di sana. Nah, di sini kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Terjadi gempa rohani. Yang tadi terjadi angin Roh Kudus, yang kedua gempa rohani. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, kalau tadinya di kisah Rasul 2 hanya rasul-rasul yang berani, tapi di kisah Rasul 4 ini sudah double porsi. Gempa bumi penuh Roh Kudus dan mereka semua jemaat berani bersaksi. Nah, saudara, inilah yang kita mau lihat, ya, inilah hujan akhir gambaran. Hujan awal baru gereja mula-mula. Tiap hari Tuhan menambah jumlah bilang orang yang bertobat, tapi gereja akhir zaman ini gereja hujan Roh Kudus, hujan akhir. Maka semua jemaat akan berani bersaksi. Gempa bumi Roh Kudus disertai tanda-tanda heran. Di pasal 4 ayat 34-nya, tidak seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Nah, ini saudara, di menara, orang masuk menara doa ini jaminan Tuhan adalah tidak ada kekurangan. Ya, tidak akan berkekurangan. Ini khususnya di pandemi ini, nanti di menara doa dapat pewahyuan, Tuhan suruh kerja, ya kerja. Ya, orang tidak kerja jangan makan, kata Tuhan. Jadi tetap harus bekerja, Bapak Ibu. Tetapi bekerjanya yang pertama berusaha dulu tanya Tuhan.
Ya, cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, dapat pewahyuan, oke, lakukan ABC, kemudian Anda turun keluar ke marketplace, Anda melakukan pekerjaan sesuai karunia dan talenta, dan Tuhan memberkati, memerintahkan berkat bangsa-bangsa turun ke atasmu. Jadi banyak orang sekarang berdoa, Tuhan kirimkan berkat bangsa-bangsa, tapi pasif, cuma minta-minta, nggak melakukan sesuatu yang nggak dapat, saudara. Ya, tetapi itu Tuhan menggerakkan kekayaan orang berdosa beralih pada orang benar. Ketika Anda sudah dapat pewahyuan di menara, kemudian bergerak ke lapangan. Nah, ini bergerak ke lapangan ini yang saya lihat semua orang jadi kayak malas, keenakan di rumah doa, di menara doa, tapi tidak bergerak ke lapangan. Di sini ada transformasi, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3:21. Oke, ini saya percepat. Nah, saudara, ini ada tema ayat tambah hadirat sama dan mujizat. Ya, jadi saya mau bagikan bagaimana mujizat atau ledakan rohani terjadi ketika kuat firman Tuhan, kuat hadirat Tuhan, maka terjadi ledakan iman. Ayat ini adalah kemah Musa, rumah firman. Hadirat ini adalah doa pujian penyembahan, kemah Daud. Kemah Daud tambah kemah Musa, rumah doa penyembahan tambah rumah firman. Firman dosis tinggi, saya pakai istilah itu. Doa penyembahan dosis tinggi, jadilah kemah Salomo, rumah berkat. Jadi kita firmannya banyak, doa penyembahannya banyak, firman bagaikan api, urapan Roh Kudus bagaikan gas, gas besar, api besar, ledakan iman. Oke, ini konsepnya. Jadi saudara, saya langsung saja ke sini. Peristiwa Pentakosta dimulai dari janji dulu, ada ayat, ya Roh Kudus akan dicurahkan, dan itu ayatnya di Bukit Zaitun. Kemudian ada hadirat, ada respon, maka pergi ke Bukit Sion, ya, untuk mereka ke loteng Sion, ku mendaki ke Bukit Sion dan doa. Ayat hadirat mujizat, bila Kudus dari api keras, Roh Kudus turun, nubuatan digenapi, ya, firman logos jadi rema di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Oke, ini konsep daripada di menara doa. Di menara doa, apa kita doa kok nggak terjadi apa-apa? Harus ada janji, ada firman, ada ayat. Ayatnya ini sampai rema, ya, firman itu memerdekakan. Kemudian ada hadirat, doa penyembahan terus-menerus sampai Roh Kudus memerdekakan, firman memerdekakan, Roh Kudus memerdekakan, maka baru ada hasil. Roh Kudus turun, terjadilah transformasi. Oke, konsepnya ayat, hadirat, mujizat. Ini saya masih bicara tentang menara doa dari timur ke barat. Ya, di Pentakosta ini Roh Kudus bergerak dari timur ke barat, saudara. Dari timur ke barat kita ambil porsi kecil dulu, lalu nanti kita perbesar di era global. Saya tidak pernah mengajar begini detail, ya, karena kalau untuk seminar akhir zaman, ya garis besar aja. Tetapi karena ini menara doa segala bangsa, saya poin per poin, ya. Jadi menara doa segala bangsa bagian pertama, kita Indonesia adalah raja, adalah tentara, dan adalah nabi. Ya, kita di wilayah raja, wilayah nabi, wilayah tentara. Yang kedua, kita bicara menara doa adalah menarik hadirat Tuhan. Saudara perhatikan, menarik hadirat Tuhan sampai Roh Kudus turun. Ini bicara tentang puluran Roh Kudus. Nah, di dalam Markus 16 ayat 8 bagian bawah, bagian C, ya, ada satu saja. Ketika itu Yesus sendiri dan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, kita yang kudus tak terbinasakan tentang keselamatan kita. Jadi Injil itu juga bergerak dari timur ke barat. Injil bergerak dari timur ke barat. Nah, saudara, saya ajak saudara jalan-jalan ke Israel. Oke, saya masih oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini lihat tidak apa. Saya punya ini. Baik, nah, saudara perhatikan gambar ini. Ini adalah kota Yerusalem. Saya foto dari utara. Ya. Nah, di sini saudara adalah Bukit Muria di tengah-tengah ini, ya. Nah, di sebelah kanan inilah Bukit Zaitun. Di sini ada janji. Dan berkata, jangan kemana-mana, tunggu sampai Roh Kudus turun. Di kitab Lukas. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan Yesus sebenarnya naik ke surga. Ini Taman Getsemani di bawah. Ini lembah Kidron sebelah sana. Sementara di sebelah sini adalah lembah Gehenom, Gehenna, lembah maut. Bayang-bayang maut. Tetapi kalau bayang-bayang maut lain lagi itu di daerah Bethlehem. Tapi ini bicara tentang
ada Gehenom tuh lembah neraka, tapi sana adalah lembah pujian. Jadi beda-beda tipis, berseberang-seberangan. Di tengah sini adalah Gunung Bait Suci, Gunung Muria, tempat Ishak dipersembahkan, dikorbankan oleh Abraham. Inilah gerbang timur menghadap ke Bukit Zaitun. Jadi setelah Yesus naik surga, murid-murid pergi ke Bukit Sion, ku mendaki ke Bukit Sion. Nah, disinilah gerakan doa. Inilah menara doa pertama kali dalam konteks menara doa korporat. Ya, kalau menara doa pertama ya Pondok Daud, ya. Pondok Daud itu tempat kemah Daud, itulah menara doa, rumah doa. Tapi yang korporat perjanjian baru inilah di Bukit Sion. Dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Di sini 120 murid menanti-nantikan Roh Kudus. Tapi yang dengar firman 500 murid. Jadi banyak dengar tapi tidak semua melakukan. 500 murid. Nah, saudara, kita lihat di sini, inilah gerbang timur. Gimana di sini ada hadirat Tuhan begitu kuat. Ya, ada 500 murid mendengar firman dan melihat Yesus naik. Jadi murid itu ada kelompok 500, kelompok 120, kemudian kelompok 70, lalu kelompok 12, lalu ada kelompok 3. Inilah kelompok-kelompok murid berdasarkan panggilan atau kedekatan dengan Yesus. Nah, hadirat Tuhan ada di Bukit Zaitun di timur. Sementara menara doa ada di Bukit Sion di sebelah barat. Inilah loteng atas Yerusalem di paling tinggi ini. Ada 120 murid. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara sedang berkumpul, ada 120 murid banyak, ya. Kisah 1:15. Nah, jadi saudara, memang untuk membangun menara doa tidak mudah. Enggak, yang mau berdoa banyak. Seminar doa 500 orang. Tapi yang mau berjaga-jaga atau mau menanti-nantikan Tuhan itu drop langsung tinggal 120 murid. Maka ini memang perlu pemuridan yang spesial. Nah, saudara, saya memberikan ilustrasi ini, gas Roh Kudus ada di timur di Gunung Zaitun. Tetapi karena kalau bahasa Inggrisnya pakai Mount, ya, Mount Zion, Mount Olive. Kalau kita bukit ya. Nah, di sini doa penyembahan di menara doa di Bukit Sion. Gerakan doa penyembahan. Nah, doa adalah menarik hadirat Tuhan. Jadi ketika Pentakosta seperti angin, suara angin. Ya, angin keras suaranya. Nah, jadi di sini saya gambarkan ada Bapa meniupkan angin, ini angin Roh Kudus ini yang ada karena di sini waktu Yesus naik surga itu surga terbuka, open heaven. Ya, Tuhan kembali ke surga. Hadirat Tuhan begitu kuat. Mungkin kalau bawa orang mati di sini bangkit, saudara. Ya, kemuliaan Tuhan begitu dahsyat di Bukit Zaitun. Jadi di sini adalah bukit doa. Di sini Yesus mengajar doa Bapa kami juga di Bukit Zaitun. Khotbah akhir zaman juga di Bukit Zaitun. Yesus berdoa peluhnya bagaikan darah di Getsemane juga di Bukit Zaitun. Ini satu kompleks doa profetik dan seterusnya. Nah, tetapi dari ini dibawa ke Bukit Sion. Nah, jadi mereka berdoa, mereka bisa menyanyikan, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Bapak tiup awan ini mulai ketarik. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, ku doa. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, 10 hari berdoa terus sampai akhirnya awan kemuliaan Tuhan ini memenuhi Yerusalem. Gasnya peka, gasnya luar biasa, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Petrus cukup berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Cukup kata singkat, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, langsung 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Yerusalem mengalami transformasi. Nah, jadi tujuan menara doa itu untuk transformasi, untuk terjadi revival, kebangunan rohani. Dan itu terjadi dari timur ke barat. Tapi poinnya adalah menarik awan kemuliaan Tuhan, menarik hadirat Tuhan. Jadi harusnya di menara doa itu jadi terobosan. Ketika kami memimpin menara doa di Blok M, saudara, itu setelah jalan kurang lebih 1 tahun, baru itu kemuliaan Tuhan nyata sekali. Orang naik ke atas, masuk ruang Maha Kudus, itu sudah kepenuhan Roh Kudus, sudah lawatan. Ya, kami sudah memulai dulu masih rumah-rumah doa di Bandung. Itu 1 jam sebelum ibadah itu sudah haus lapar. Ya, kami dari pelayanan Kemah Daud, kami juga dari navigator dulu
di mana rumah-rumah doa itu adalah menjadi rumah mujizat. Banyak sekali terjadi lawatan sehingga pas ibadah mulai, jadi mulai jam 5 sampai jam 7, tapi jam 4 itu sudah lapar akan hadirat Tuhan. Sehingga mujizat sudah terjadi, pas jam 5 udah sukacita aja lagunya, gembira, kemudian firmannya kita pemuridan, pengajaran, kesaksian, cepat sekali, itu puas dan rasanya udah pengen minggu depan lagi. Oke. Nah, jadi saudara, ini bagian kedua. Saya ulangi lagi ya gambarnya ya. Jadi saudara, di sini pentingnya kita membangun menara doa yang menarik awan kemuliaan Tuhan. Ya, hadirat Tuhan, kalau kita di Indonesia ya entah di mana ada hadirat Tuhan, tapi di tempat kita berdoa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Allah Roh Kudus penuhi kami, datang Roh Kudus ku doa. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Nah, langsung ini lagunya kurang satu tadi ya. Langsung urapilah kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan ketika kemuliaan Tuhan sudah memenuhi kota Yerusalem, cukup satu ayat, bertobatlah, sembuhlah, transformasi terjadi, dan 3.000 bertobat dan akhirnya bergerak. Nah, kebangunan rohani dimulai dari Yerusalem. Sekarang saya mau masuk ke bagian ketiga. Ini waktu saya sudah 19.53, ini yang lebih cepat lagi. Oke, bagian kedua Bapak Ibu tadi cukup jelas ya. Konsep menara doa adalah menarik awan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita bicara dari timur ke barat, dimulai dari Yerusalem, dan sekarang awan kemuliaan Tuhan ada di atas Indonesia, saudara. Dan Indonesia ini jamnya Tuhan untuk kita nanti kembali Injil, kembali ke Yerusalem lagi. Nah, bagian ketiga. Oke. Oke, ini nanti belakangan aja. Saya ini ada dua materi yang agak tumpang tindih. Sebentar, maaf. Saya kembali ke ini aja. Iya. Oke, yang tadi ya. Oke, baik. Baik, nah saudara, saya masuk ke berikut ini. Yang tadi. Ya, oke. Kami punya quotes ya, kami punya pernyataan ya. Kita semua belajar akhir zaman, semua lagi menyiapkan diri untuk rapture, pengangkatan. Tetapi ada pernyataan no rapture before revival and no revival before reformation. Akan terjadi pengangkatan kalau belum ada kebangunan rohani, dan tidak ada kebangunan rohani sebelum terjadi pemulihan di segala bidang. Nah, pemulihan ini adalah melalui pelipat gandaan murid-murid Tuhan ya. Tentara Tuhan dibangkitkan dulu, pekerja-pekerja Tuhan untuk melaksanakan revival. Tuain banyak, pekerja sedikit. Jadi sekarang ini adalah waktu untuk melipat gandakan pekerja untuk masuk dalam kebangunan rohani yang tidak lama lagi terjadi untuk revival. Dan di puncak kebangunan rohani ini kita mempersembahkan jiwa-jiwa, terjadilah rapture, pengangkatan. Dan saudara, pengangkatan ini tujuannya bukan untuk luput dari antikris ya, tetapi luput dari masa murka, dari masa murka Allah. Dan pengangkatan ini juga kami menganut di awal daripada 7 tahun masa kesusahan Israel. Kenapa? Karena pengangkatan ini adalah gereja yang diangkat untuk masuk dalam masa Israel. Masa gereja berakhir, masuk masa Israel. Nah, di masa gereja ini kita masuk di ruang Maha Kudus Tuhan. Wahyu 4, Wahyu 5, masuk tahtanya untuk menjalankan Wahyu 6. Ini paradigma baru sedikit, mungkin Bapak Ibu tidak ikut akhir zaman. Saya bagikan bahwa tujuan daripada pengangkatan adalah untuk membangun tahta di surga. Dan ketika gereja membangun tahta di surga, maka gereja inilah yang menjalankan atau mengoperasi
Ya, Wahyu 6 ini bicara tentang 7 meter dibuka. Kemudian masuk Wahyu 8, tahtanya Wahyu 8. Kemudian setelah itu masuk penghakiman kedua, yaitu 7 sangkakala sepertiga bumi hancur. Kemudian masuk tahtanya, yaitu ada di Wahyu 8, Wahyu 9, Wahyu 10. Ya, itu tentang 7 sangkakala. Kemudian masuk lagi tahtanya Wahyu 14, Wahyu 15. Di tahtanya itu kemudian untuk menjalankan Wahyu 16, untuk mengendalikan 7 cawan murka Allah. Ya, jadi semua yang menjalankan pengadilan itu dari surga. Nah, poinnya adalah saudara, di Wahyu 4, Wahyu 5, Wahyu 8, dan Wahyu 14, 15, inilah gerakan doa, inilah doa peperangan. Nah, tapi kita belum ada di surga. Nah, tetapi inilah gambaran, kita berperang dari atas. Kita sering ini doa peperangan dari bawah, tengking sana, penguasa di udara dari bawah. Ya, capek saudara. Tapi kalau kita udah di ruang Maha Kudus Tuhan, di level tahtanya, dari atas kita deklarasikan, kita lempar panah ke bawah. Ya, jadi kita ada di atas, dari atas itulah yang menghancurkan, mengelola, kita yang mengendalikan, kita yang mengerjakan. Ya, karena penghakiman itu dikerjakan oleh gereja Tuhan yang ada di tahtanya. Wahyu 4, Wahyu 5 itu tahtanya, nanti Anda baca. Ya, Wahyu 6 itu penghakiman 7 meter. Kemudian Wahyu 8 ini tahtanya. Ini kemudian kita kendalikan. Wahyu 8, 9, 10 yaitu 7 sangkakala. Kemudian tahtanya lagi Wahyu 14, 15. Ini peperangan. Ya, bahkan Wahyu 8 itu dilempar ke bumi sampai ledakan, doa penyembahan itu meledakkan bumi. Wahyu 14, 15 ini lebih spektakuler lagi saudara, karena di sini anggur Roh Kudus jadi anggur murka, yang kemudian Wahyu 16 ini 7 cawan murka. Ya, jadi kita mengendalikan. Jadi kita doa peperangan di level menara doa, di level tahtanya, menara doa yang tahta. Banyak menara doa tapi tidak level tahta. Oke, ini tambahan lagi untuk menuju kepada pengangkatan. Nah, saudara, kemuliaan Tuhan datang dari timur. Nah, Indonesia berada di timur Yerusalem. Yeskiel 43 ayat 2 sampai 4. Ya, kemuliaan Tuhan datang dari timur. Aneh juga itu ayatnya begitu. Nah, timurnya ini kita Yerusalem, dari timur Yerusalem. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang menghadap ke sebelah timur. Nah, Yeskiel 43 ayat 2, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Oke, poinnya adalah datang dari timur, datang dari Indonesia, puncak kebangkitan rohani. Diulang lagi di ayat 4. Jadi kalau diulang 2 kali, ini double mention law, berarti penting sekali saudara. Ya, sama seperti Yohanes 4 ayat 23, 24. Ini sama, Allah adalah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Diulang lagi di ayat 4-nya, ayat 24-nya, Allah roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Demikian juga ini kemuliaan Tuhan menghadap ke timur, datang dari timur. Bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan dari timur. Oke. Nah, kemudian di sini ada gerbang timur ya, menghadap ke timur. Jadi gerbang ini akan tertutup terus. Jadi kalau Anda dengar bahwa Golden Gate, nah, itu akan dibuka, nggak aktif. Dia akan terus tutup sampai Yesus datang kedua kali. Sebab Allah Israel sudah masuk melaluinya dengan naik keledai ya, Hosana, Hosana. Jadi akan terus tertutup. Tetapi secara spiritual, nah yang kita bahas spiritual, gerbang timur ini terbukalah. Ini bicara tentang bangsa-bangsa. Secara fisik gerbang timur Golden Gate terus tertutup secara fisik. Tetapi secara rohani, gerbang timur di Asia Timur, di Indonesia Timur mulai dari Papua ini sudah terbuka. Nah, saya langsung bicara sudah terbuka. Ini bahan saya sudah bicara dari tahun 2003, Sekolah Doa, National Prayer Conference 2005. Waktu itu akan terbuka. Sekarang ini sudah terbuka. Nah, secara fisik gerbang timur Golden Gate akan terus tertutup ini saudara. Jadi akan terus tertutup. Jadi kalau ada yang bilang ini ada panitia membuka, ini bohong saudara. Nah, ini menghadap ke timur. Nah, ini timur ini adalah Bukit Zaitun. Kita pas di depan Golden Gate nih, menghadap ke sana. Di sini Yesus naik ke surga. Ya, ini ada Taman Getsemani, di depannya gerejanya ada bagus gedung pilar, 4 pilar. Ini adalah tempat Yesus doa sampai peluhnya bagaikan darah. Taman Getsemani. Dari atas ini naik keledai, Hosana, Hosana, turun ke bawah. Ini gereja yang seperti gereja Rusia, namanya gereja Maria Magdalena, atau dikenal dengan gereja 1 jam berdoa. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Ya,
pada ketiduran di sini tempatnya. Jadi gereja itu memperingati semua peristiwa yang ada. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga di puncak Zaitun dan akan kembali nanti menginjakkan kaki di Bukit Zaitun bersama orang kudusnya. Nah, yang kedua bicara gerbang, ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkat kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk kemuliaan. Ini juga double mention, diulang 2 kali, berarti penting. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Persatuan Perempuan. Jadi pintu gerbang ini untuk masuknya Raja Kemuliaan, Yesus Kristus Raja. Kemudian diulang lagi, angkatlah kepalamu, ini ayat 9-nya, hai pintu berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Sekali lagi, pintu gerbangnya sendiri tetap tertutup, tapi ini pintu gerbang spiritual. Siapa itu Raja Kemuliaan? Raja semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yesus akan datang dari timur ke barat. Ya, kedatangannya itu nanti lintasannya dari timur ke barat. Nah, di sini Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi datang dari timur ke barat. Saudara perhatikan terus dari tadi kita dengar kata timur ke barat, timur ke barat, timur ke barat, ada gerbang timur dan seterusnya. Nah, Kedar, Nebayot, keturunan Ismail dan keledai liar akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini nubuatannya. Indonesia adalah negara Kedar, Nebayot terbesar di dunia. Ya, ada panggilan untuk kumpul. Ya, saya langsung aja. Ini adalah Bait Allah zaman Yesus, saudara. Di tengah-tengah ini jadi tempat bazar, ya, meja penukar uang. Tuhan mobrak-abrik di sini. Tengah ini adalah Photoshop ya. Sekarang aslinya adalah Dome of the Rock yang kuning dan Masjid Al-Aqsa yang abu-abu. Jadi di sini Israel di bawah kekuasaan Muslim Ottoman 13 abad, luar biasa. Dan berdiri Gunung Bait Suci di sini dari Bait Allah zaman Salomo, zaman Yesus. Kemudian terjadilah Masjid Dome of the Rock dan Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa ini yang abu-abu, Dome of the Rock yang kuning. Areanya semua disebut Al-Aqsa. Nah, disinilah nah, saudara, semua fokusnya dari timur menuju tempat ini. Ya, ini adalah Dome of the Rock. Nah, sekarang sudah disosialisasikan Bait Allah akan dibangun di sebelahnya Dome of the Rock. Ini Bait Allah ketiga, pas di depan pintu gerbang Golden Gate ini. Ya, kalau tarik garis lurus dia akan bertemu. Ya, inilah gambar terkini, di mana ini yang sebelah kiri abu-abu ini adalah Masjid Al-Aqsa. Ini Dome of the Rock. Di sini tempat Ishak, ya di sini juga bagi umat Islam tempat Isra Miraj. Muhammad naik ke langit ke-7, balik lagi di sini naik Burak. Nah, inilah Bait Allah ketiga yang dimana akan dibangun. Dan sekarang fondasinya sudah siap. Ini pas depan-depanan. Oke. Nah, saudara, yang tadi mau saya katakan adalah antikris, ya, ada roh antikris sudah menguasai wilayah ini. Ada si antikris nanti, satu pemimpin dunia akan memerintah di sini. Bait Allah dibangun, antikris akan memerintah dari sini. Tapi sudah ada roh antikris. Jadi sudah dikuasai oleh antikris, ada rohnya, tetapi nanti ada si manusianya, pemimpin dunia. Nah, baiklah padang gurun menyaringkan suara, Yesaya 42 ayat 11. Dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nah, saudara, ada nyanyian pujian penyembahan dari desa-desa Kedar. Nah, desa Kedar itu di mana? Yang paling banyak di Indonesia, ya, walaupun di Timur Tengah juga ada. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nah, kita lagi bicara adalah Gunung Tuhan. Ya, jadi ini tahun 2021 ini ada di puncak Gunung Tuhan. Ya, untuk ada karakter kerajaan masuk ke bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia. Desa-desa Kedar. Kalau kita lihat tadi di ayat 10-nya, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, ini saya selalu ingat, tapi kok belum keputulis. Jadi Indonesia adalah negara yang paling banyak menciptakan lagu sekarang, saudara. Nyanyian baru bagi Tuhan, dan desa-desa Kedar ini akan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Oke. Kemudian dari Yesaya 60 ayat 9. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang jauh dari Yerusalem. Negara kepulauan terbesar. Itulah Indonesia.
Aku, Tuhan Yesus nantikan bangsa Indonesia. Lalu Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebaioth tersedia untuk ibadahmu. Nah saudara, memang Yesaya 60 ini bicara untuk Indonesia juga, tapi untuk seluruh dunia. Rise and shine, bangkit dan bersinarlah. Pada waktu dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam keadaan gelap, terang Tuhan akan terbit atasmu. Ya, dan terang itu akan menarik banyak bangsa datang kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat 1, ayat 2. Semua baca, ini ayat untuk Indonesia, Yesaya 60. Di mana semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban dan menyemarakkan rumah keagungan. Saudara bisa bayangkan ya, gereja-gereja Tuhan diisi oleh Kedar Nebaioth, ini semarak. Ya, banyak jiwa-jiwa baru. Indonesia negara Kedar Nebaioth terbesar di dunia. Oke. Yesaya 21 ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Nah saudara, ini setahun ini tidak tahun 2000, dari dulu juga setahun lagi dari 2010, 2011, tetapi dalam waktu Tuhan, kemuliaan Kedar akan habis, jadi akan digantikan dengan kemuliaan Sion. Nah kita negara Kedar ini akan diubah menjadi negara Sion, kemuliaan Tuhan. Nah, digambarkan secara rohaninya di Yohanes 4 ayat 35. Berapa lama lagi akan panen? Kalau tadi setahun lagi, nih 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Teorinya 4 bulan lagi. Tapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, sudah matang dituai. Artinya inilah kairosnya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Ya, jadi kemuliaan Kedar akan sirna dan digantikan dengan kemuliaan Tuhan. Lanjut, Injil bergerak dari timur ke barat. Markus 16 ayat 8 bagian C. Nah, tadi sudah kita baca saudara dari Markus 16 ini. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya, ya melalui murid-muridnya, kita murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, ya berita yang kudus tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berita kudus ini adalah Injil. Jadi Injil itu dari timur ke barat, maksudnya polanya maksimal kalau ngikutin pola kegerakan. Ya, dari timur ke barat. Ini alurnya, saudara. Nah, saudara, kita mengenal di sini ada satu kegerakan dari timur ke barat. Ya, saya sebut Pentakosta pertama ini itu dimulai dari Yerusalem. Ya, di mana dari Yerusalem ini Injil kemudian bergerak ke barat, yaitu ke Eropa. Nah, di abad ke-20 yang lalu dimulai dari Wales, dari Inggris. Dari kemudian bergerak dari timur ke barat, baratnya Inggris adalah Amerika Utara, di Kanada, di New Hebrides. Tapi terus bergerak terus dari timur ke barat, from East Coast to West Coast. Nah di barat inilah ada Azusa Street di Los Angeles. Ini Pentakosta kedua di Amerika Serikat, di ini Amerika Utara, Amerika Serikat di West Coast ya, di pantai barat di Los Angeles, California. Nah, sekarang kita sedang menunggu Pentakosta ketiga, Bapak Ibu. Asia Timur Raya sudah mulai sebetulnya, ya, dan akan meningkat di hari-hari ini. Ya, ada yang pakai istilah Pentakosta ketiga, ada yang pakai istilah gelombang ketiga, third wave. Ya, dari timur ke barat. Jadi kita lihat polanya sudah tepat. Nah, nanti kita lihat petanya. Kemudian di sini ada kisah ketika Paulus mau menginjil, ya mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Kisah 16. Jadi mereka ini sudah ada di daerah Turki, Bapak Ibu, ya, dari Yerusalem, Turki. Nah, mereka mau menginjil ke Asia, ke timur, dicegah. Kenapa? Ini Asia ini udah terlalu kuat setannya. Ya, agama-agama semua lahir dari timur, agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, sampai akhirnya juga ada agama Muslim. Nah, jadi ikuti pola Alkitab. Gereja masih muda, masih bayi, masih remaja. Kalau langsung masuk ke timur, masuk ke Asia, babak belur, belum mengerti peperangan rohani, belum mengerti tentang pengambil alihan. Maka di Kisah Rasul 16 ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, karena polanya dari barat ke timur. Kalau mereka masuk ke Misia, jadi masuk ke arah Turki, ke arah Asia Tengah, jadi barat ke timur. Tetapi setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Nah, ini polanya benar, dari timur ke barat. Di Troas, ini di Troya ya, kuda Troya.
Paulus sampai khotbah sepanjang malam sampai ada yang jatuh dari lateng, meninggal, ya hidup kembali, ya dihidupkan kembali. Nah ini sampai ada orang mati hidup, ya dengerin khotbah ngantuk, ketiduran jatuh dari loteng atas, meninggal tapi ada kehidupan. Jadi karena Roh Kudus bergerak di timur barat, ada hadirat Tuhan, itu ada mujizat. Nah saya ulangi lagi saudara, Injil dari timur ke barat, gerakan dari timur ke barat. Di Pentakosta pertama, itu Yerusalem abad pertama, ya 3.000 sampai 5.000 petobat, ya, sekali khotbah sampai 3.000, lalu yang kedua sampai 5.000 sekali KKR. Nah kemudian masuk Pentakosta kedua di Wales, Inggris, New Hebrides, Amerika Utara atau Kanada, Azusa Street, Amerika Serikat. Di era tahun 1900-an sekali KKR ratusan ribu, ya Billy Graham dan seterusnya, gereja-gereja mega church lahir dan seterusnya. Nah, tetapi Injil terus bergerak. Kita di Pentakosta ketiga dari Asia Timur, mulai dari Korea Selatan, kemudian Cina, sampai masuk ke Indonesia. Nah, Indonesia ini waktunya singkat. Inilah tsunami Asia revival era 2000-an. Ini petobatnya udah jutaan orang. Ya, di era ini jutaan. Jadi mulai ribuan, ratusan ribu sampai jutaan. Cepat. Nah, kalau kita lihat gelombang, saudara, ini ilustrasi berdasarkan gelombang, maka di Pentakosta pertama ini gelombang 3 Mei, ya, tapi menimbulkan kegerakan luar biasa. Tapi masuk ke Yerusalem, ke Eropa, ya ini gelombangnya udah lebih tinggi, 3-5 meter. Nah, benua Eropa membutuhkan waktu 1.400 tahun untuk mengalami transformasi. Lama, saudara, ya, tetap karena besar. Nah, ini butuh waktu 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus sampai Pentakosta dan sekali khotbah 3.000 bertobat. Tapi di sini di Eropa, dari Eropa ke Amerika, timur ke barat, ini gelombangnya udah lebih besar lagi, 5-7 meter. Nah, Amerika Serikat makin cepat, hanya butuh waktu 300 tahun untuk mengalami transformasi. Undang-undang dasarnya, deklarasi kemerdekaannya, semua berdasarkan Alkitab. Bahkan sempat terjadi tahun 89 Jesus Movement. Tercatat Amerika itu 90% lahir baru. Jadi Amerika itu sudah pernah mengalami seluruhnya lahir baru. Nah, masuk Pentakosta kedua ini di lawatan masih di Eropa ke Amerika. 1901 di Wales, New Hebrides, Baffin Island. Baffin itu daerah Kanada. Di timur, pantai timur. Kemudian di pantai barat ini Azusa. Nah, lawatan dari Amerika kemudian ke Asia Timur. Ini Pentakosta kedua melahirkan kegerakan di daerah Asia Timur, yaitu Korea Selatan. Ini hanya butuh waktu 50 tahun untuk transformasi. Ini gelombangnya sudah lebih tinggi lagi. Nah, saya nggak tahu gelombangnya kok hilang di sini. 5-7 meter. Ya, di sini harusnya 7-9 meter. 7-9 meter itu udah kencang, saudara. Hanya 50 tahun. Cina hanya butuh waktu 30 tahun. Untuk per hari 20.000 orang bertobat per hari. 20.000 orang bertobat, walaupun tentang komunis, tembok tirai besi, tetapi mereka bisa revival. Nah, Singapura hanya butuh waktu 7 tahun untuk generasi mudanya 50% lahir baru. Kenapa? Karena kaki dia ada di Asia Timur, dan Singapura ini maju. Semua yang mengalami transformasi negaranya maju, ya. Eropa, revolusi industri, kaya raya, kirim misionari. Amerika, kaya raya, kirim misionari. Kemudian Korea Selatan, muncul Daewoo, LG, Gold Star, Samsung, kirim misionari. Cina sekarang semua produk-produk dari Cina. Kenapa kok Cina maju? Karena orang Kristennya makin banyak. Walaupun mungkin baru 300 juta sampai 400 juta, masih 1,1 miliar, penduduknya 1,5 miliar. Tapi sudah banyak orang-orang Kristennya di sana. Maka Tuhan berkati. Singapura kenapa maju ekonominya, nggak punya sumber daya alam? Karena Kristennya bangkit, ya. Nah, setelah Singapura siapa? Inilah waktu Indonesia. Itulah Indonesia. Nah, Pentakosta ketiga ini sebenarnya sudah terjadi dari Asia ini, saudara. Tetapi ada satu istilah Pentakosta ketiga yang terbesar tahun 2000 sampai 2020. Ini harusnya waktunya Indonesia, tapi belum siap. Maka bergerak dulu di Afrika tahun 2000, Republik Islam Nigeria. Ya, ini anggota pendiri OKI. Tetapi sekarang menjadi mayoritas Kristen, ya, 60% sudah lahir baru. Di sana ada KKR. Di hari pertama saya bertobat 1.350.000 orang. Hari KKR 3,5 juta. Ini di Nigeria video.
Bahkan tahun 2005 KKR Benin yang hadir 9 juta orang. Kembali ke Indonesia, belum siap juga. Masuk India, KKR di Mumbai 4 juta yang hadir, di Bangalore 7 juta yang hadir. Jadi terbanyak di Pentakosta 3. Mungkin Indonesia tidak KKR juta-juta, tapi pernah kita mengalami 500.000 orang sampai 1 juta waktu KKR Benin di Ancol ya tahun 2006. Jadi Indonesia ngalamin. Nah, sekarang waktunya Indonesia nih 2020 nih, saya bikin tahun lalu, sekarang udah 2021. Mulai dari Indonesia Timur, Papua. Sementara dari Papua bangsa-bangsa kita bergerak juga ya, from east to west, dari timur ke barat, tapi west ini juga bisa bicara tentang negara-negara barat. Maka kita memberkati Amerika. Kita bantu Amerika, menara doa Unity, itu menara doa yang dikelakkan oleh Indonesia untuk memberkati Amerika dan Kanada supaya diberi kesempatan untuk revival. Demikian juga West Eropa, itu gerakan doa dari Indonesia. Ada menara doa Kota Yesus, saudara. Itu dikelola Indonesia ya, untuk membantu Eropa kembali kepada destininya, supaya banyak obat sebelum nanti Eropa jadi antis. Nah, sementara waktu berkeindonesia ya, Amerika dan Eropa terus dilawat Tuhan, kemudian ke Indonesia Barat. Nah, mulai akhirnya Injil kembali ke Yerusalem melalui Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, sampai kembali ke Yerusalem. Nah, inilah gelombang timur ke barat. Jadi sekarang ini waktunya Indonesia, saudara. Indonesia jamnya Tuhan. Nah, masalahnya ini Papua belum transformasi. Nah, saudara, dari Menara Doa Banten ya, bekerja sama dengan Persatuan Doa Gereja-Gereja Papua, kita membangun 7 gunung. Nah, ini sudah pertemuan keberapa kali saya kebetulan ada di dalamnya, karena tidak ada revival Indonesia kalau Papua belum transformasi. Negara Papua sudah memisahkan diri ya, OPM sudah deklarasi negara Papua merdeka. Nah, inilah peperangan rohani. Mari Bung rebut kembali. Nah, saudara, gambaran timur ke barat sebagai berikut. Yerusalem adalah pusat dunia. Nah, Injil dari timur ke barat, pertama terjadi di Yerusalem, kegerakan masih 1-2 meter, itu 3.000 orang bertobat. Kemudian ke barat. Nah, baratnya adalah Eropa. Nah, Eropa butuh 1.400 tahun untuk mengalami transformasi. Tetapi saudara, disinilah lahir misi-misi, badan misi mulai Katolik. Ya, walaupun Katolik ini mereka misionari, menginjil ke seluruh dunia, memperkenalkan Yesus. Kemudian kelompok Menonit, kelompok Reformasi, ya, Protestan, kemudian Calvinis, kemudian dari Inggris muncul gerakan Metodis, Bala Keselamatan. Nah, ini kelompok-kelompok misionari, saudara, memberikan Injil seluruh dunia, baik ke Asia maupun ke Amerika Latin dan Amerika Utara. Gelombangnya 3-5 meter, cukup untuk membuat seluruh Eropa pernah mengalami hampir 90% lahir baru. Kemudian dari timur ke barat, gelombangnya lebih besar lagi. Mana timurnya, baratnya Eropa, itulah Amerika. Ya, setelah dari Wales di Inggris, kemudian ke Baffin Island, inilah di New Hebrides di Kanada, kemudian sampai masuk ke Los Angeles di Azusa Street. Nah, di sini gelombangnya lebih dahsyat, 5-7 meter. Naik kapal 5-7 meter, saudara akan muntah, ya, mabok maksudnya. Nah, di sini ada gereja-gereja yang mabok seperti mabok Roh Kudus, yaitu gereja Pentakosta dan gereja karismatik lahir di Amerika. Amerika kaya raya dan mikirin televisi Kristen lahir di sana, badan-badan misi pusatnya di Amerika karena kakidian di sana. Tetapi terus bergerak timur ke barat. Mana baratnya Amerika? Baratnya Amerika inilah Asia Timur. Nah, Asia Timur, KKR pertama terjadi di kota Pyongyang. Nah, Pyongyang itu sekarang jadi ibu kota Korea Utara. Jadi revival di kota Korea Utara, tetapi rupanya tidak cukup kuat untuk menghalau komunis. Kekuatan komunis Rusia akhirnya membuat Korea Utara jadi negara komunis, sehingga terjadi aniaya orang Kristen. Nah, maka mereka lari ke selatan. Nah, selatan. Bangkit mereka melalui doa-doa karena ancaman dari utara. Jadi saudara, ancaman itu adalah vitamin yang baik untuk kebangunan rohani. Ya, dan Korea Selatan mengalami revival hanya butuh waktu 50 tahun untuk mengalami transformasi dan mengirim misionaris ke seluruh dunia. Kalau Anda pergi ke Turki, ya, gereja-gereja yang ada di Turki itu dibangun oleh orang-orang Korea. Mereka bangun pabrik-pabrik, buka gereja, restoran Korea, di atasnya gereja, dan luar biasa. Nah, dari Korea kemudian ke Cina, saudara. Cina ini hanya butuh waktu 30 tahun untuk setiap hari ada 20.000 orang bertobat terima Yesus. Gerakan bawah tanah, 30 juta gereja bawah tanah, dan sekarang banyak kantor-kantor, perusahaan-perusahaan ada
persetujuan doanya. Walaupun dilarang komunis, tapi dihambat makin merambat. Nah, dari Cina kemudian ke Singapura, ini termasuk mengalami lawatan karena ini adalah di sinilah pintu gerbang timur. Ya, ada Lions Gate, gerbang singa, lalu Golden Gate, gerbang timur, dan ada Bethany Gate. Ya, pintu gerbang Bethany ini kalau ngikutin pintu gerbang yang ada di Yerusalem baru atau kota Yerusalem zaman bahala, zaman dulu. Nah, dari sini saudara, ini waktunya Indonesia, tetapi Indonesia belum siap. India dulu dilawat Tuhan. Gereja tercepat pembangunannya dan terbesar adalah Calvary Temple di Bangalore. Ya, sekali ibadah bisa 300.000 orang. Kemudian di Nigeria dan seluruh Afrika mengalami lawatan. Ya, saya ke Mesir ini udah 20 kali, saudara, saya ngikutin. Dari Kristennya hanya 6%, sekarang sudah 25%. Banyak yang terbunuh, banyak martir, tetapi revival terjadi, pengambil alihan. Ya, terjadi kegerakan. Ketua parlemen, ketua DPR, MPR-nya Mesir ini orang Kristen. Yang menang kemarin pemilu itu partai yang mayoritas Kristen, itu Mesir. Oke. Nah, ini Injil balik ke Yerusalem. Maka dari Indonesia kita mulai dari Papua, kemudian ke Indonesia Tengah, Indonesia Barat, kemudian masuk, kita akan mengirim banyak misionari di Timur Tengah sampai Injil kembali ke Yerusalem. Nah, inilah saudara pergerakan timur ke barat. Sekarang kaki Dian ada di Indonesia. Nah, tetapi persoalannya saudara, kok belum juga ada pergerakan, ini udah 2020 masuk 2021. Makin ke 2022, 2023 saya berani katakan ini waktunya. Ya, karena Tuhan sudah dekat mau datang, tetapi ini wilayah timur harus dimenangkan dahulu. Nah, saudara, dari para pendoa kita lihat ada 3M. Pusat untuk timur ini Manokwari. Nah, tapi di Manokwari inilah peperangan rohani, karena sudah memisahkan dari Indonesia kemarin. Sudah ada presidennya, saudara. Ya, negara Papua Merdeka ini. Nah, ini sementara dari tim 7 gunung akan mari bung rebut kembali. Pusatnya di Manokwari ini, ibu kota Papua Barat. Untuk wilayah tengah itu di Manado pusatnya, dan untuk wilayah barat di Medan, 3M. Ya, ini profetik, nanti kita buktikan bagaimana faktanya. Tetapi kita mulai berdoa untuk Indonesia Timur, peperangan rohani, ambil alih situasi, kemudian Indonesia Tengah, lalu ke Indonesia Barat. Ya, inilah, mari saudara kita berdoa dulu untuk Indonesia. Arahkan tangan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami boleh melihat bagaimana dari timur ke barat, kemuliaan Tuhan datang dari timur Yerusalem, dan itulah Indonesia, negara kepulauan terbesar di muka bumi ini, di mana ada desa-desa Kedar, orang Kedar yang baik akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Dan Indonesia sekarang waktunya, Indonesia sekarang adalah bangkit tentara-tentaranya, tentara Sebulon, bangkit Bani Isakarnya, yaitu karunia kenabian, apostolik, prophetic church bangkit Indonesia. 5 jawatan Allah bergerak bersama dalam pemuridan. Kemudian juga generasi Yehuda, para raja, imamat yang rajani, para pemimpin, generasi Daud melakukan kehendak Tuhan pada masanya, Indonesia melakukan kehendak Tuhan pada masanya sekarang ini, pada waktu Tuhan. Kami berdoa untuk Irian Jaya, untuk Maluku, kami rebut Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, supaya ini dapat dipulihkan kembali, ini diberitakan dari Indonesia Timur dulu, kemudian masuk ke Indonesia Tengah, kemudian masuk ke Indonesia Barat, dalam nama Yesus. Amin. Saya minta waktu 3 menit lagi, saya tutup dengan beberapa informasi. Ya, nah saudara, the last wave revival, gelombang tsunami Asia dari Indonesia. Nah, ini saudara, Indonesia adalah burung buas dari timur. Ya, Garuda Pancasila ini adalah burung Garuda dari timur. Dikatakan di dalam kitab Yeskel 46 ayat 10, yang memberitahu dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah, segala kehendak Tuhan akan segera dilaksanakan, di mana Tuhan memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Itulah Indonesia, kita yang akan melakukan keputusan Tuhan. Burung buas dari timur, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi luar biasa saudara, Indonesia di dalamnya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Oleh sebab itu siapkan dirimu.
Nah, sudah terjadi tahun 2012, kaki Dian sudah dialihkan dari Korea ke Indonesia. World Prayer Assembly, prophetik luar biasa. Jadi gerakan doa sedunia akan diawal di Indonesia dan sudah terjadi. Menara-menara doa, kalau Anda pergi ke Malaysia saja, itu menara doa itu yang bangun Indonesia semua. Saya sudah ke Australia, menara doa Perth, menara doa Sydney, itu Indonesia semua. Sampai di Turki, sampai di Eropa dan Amerika, itu menara doanya semua orang Indonesia yang bangun. Nah saudara, dari timur ke barat sudah terjadi juga revival kegerakan juta-juta orang. Segala bangsa akan bergabung dengan Tuhan Yesus, Sakarya 2 ayat 11. Sakarya 2 ayat 11, segala bangsa akan menggabungkan diri dengan Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus sekarang ini. Inilah lawatan gerbang timur di India dulu. Ya, 7 juta jiwa datang di KKR Benihin. Nah, Indonesia belum siap, jadi India dulu. India 4,8 juta di Mumbai. Di Bombay ini. KKR raksasa semua. Republik Islam Nigeria. Berlaku syariah, saudara. Nigeria ini negara Muslim. Tetapi tahun 99 presidennya beragama Kristen. Maka Injil terbuka, didapat izin KKR di Lagos. 3,5 juta bertobat. Malam pertama saja 1,9 juta, 8 juta orang. Nah, tahun 99 itu Kristennya hanya 17%. Tahun 2009 naik 61%. Tahun 2011 sempat menyentuh 78%. Sekarang agak turun di sekitar 62%, tetapi masih mayoritas. Nah saudara, kalau di India bisa, kalau di Nigeria bisa, Indonesia lebih dahsyat lagi. Nah ini di Manila, Filipina sudah terjadi. Memang ukurannya Benihin karena dia bisa ngumpulin juta-juta orang, 3,5 juta. Oke, nah sebagai penutup saudara, ada prophetic action yang saya tuh nggak pernah kepikir bahwa tanggal 21 Juni saya akan berjam-jam ada di depan Facebook. Tiba-tiba saya dapat berita bahwa rabi-rabi Yahudi dari seluruh dunia ngumpul di Puncak Jayawijaya. Nah, saya tektokkan dengan mereka. Sementara pendapat wanita dari jaringan doa wanita ada di Wamena, di lain daripada Gunung Jayawijaya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka prophetic membuka pintu gerbang timur. Nah, saya dapat fotonya ini. Jadi ini puncak Kartens, di atas ini sudah puncak paling tinggi dari Gunung Jayawijaya, udah salju semua. Jadi ini persiapan dan mereka menghadap ke timur, yaitu terbukalah pintu gerbang timur, Papua, pintu gerbang timur. Ya, Raja Kemuliaan datanglah. Ini mesianik ya, mesianik Jews, Yahudi Mesias. Walaupun tidak semuanya percaya Yesus sebagai juru selamat, tetapi mereka percaya dari timurnya akan ada kemuliaan Tuhan. Jadi mereka profetik di Pegunungan Jayawijaya, di bagian selatan. Nah di bagian utaranya ibu-ibu tiup shofar, pendosafat wanita. Ya ini ada satu shofar persembahan kami, kita bawa dari Israel, kita serahkan dan akhirnya beranak. Dan sekarang anak-anak muda, pernah saya ikut kemarin yang 2018 gerbang timur Papua, itu ada 12 anak dari 12 suku masing-masing pegang shofar, jadi satu anak satu shofar. Mereka tiup selama 5 menit, luar biasa saudara. Saya lagi cari di mana nih videonya. Tapi pasti ada nanti, banyak sekali data saya. Oke, jadi ini pintu gerbang sudah terbuka dari dulu saudara. Jadi kalau ada berdoa, terbukalah pintu gerbang. Saya katakan sudah terbuka dari 2015. Cuma tuain banyak, pekerja sedikit, pekerjaannya yang belum ada, gereja belum siap. Nah, ini prophetic action dari negara-negara Melanesia, Papua Nugini, Vanuatu, Salomon. Karena mereka juga nggak mau dibilang, mereka gerbang timur juga. Dilakukan di Jayapura dan Merauke, dilakukannya di Indonesia. Ya, jadi kunci Daud dibawa dari Menara Dua Sion, mereka bikin kunci, kemudian diserahkan dari di Batam, pimpinan Rick Riding dari Yerusalem Prayer Tower, untuk membuka gerbang timur. Lambang Garuda Pancasila. Ini menarik saudara. Ini saya dapat foto yang tahun 2018 saya kebetulan pembicara November, yaitu untuk Papua gerbang timur. Diulang-ulang terus karena kok nggak terjadi apa-apa gitu bahasa mereka ya. Ini mereka lakukan tindakan profetik. Kemudian ini di Merauke ya. Ini pas di perbatasan di paling selatan daripada Papua. Ini kuncinya seperti ini ya. Kemudian ada deklarasi. Ini ada mahkota dibuka. Jadi dilakukan lagi pembukaan, tetapi ini pakai kunci beneran, kunci Daud. Ya kalau tadinya di gunung itu tindakan profetik rabi-rabi dan jaringan doa. Nah tapi ini dilakukan oleh semua negara-negara di timur, termasuk di wilayah Melanesia. Nah yang terakhir ada satu lagi, 12 wilayah mutiara Nusantara Indonesia.
ini adalah kantong-kantong Kristen yang ada di Indonesia, tapi merupakan wilayah miskin. Nah, wilayah Papua ini ada di Indonesia Timur, adalah mutiara nomor 1 dan mutiara nomor 12, Alfa dan Omega. Nah, jadi ini memang harus dari timur dulu. Nah, ini adalah 12 wilayah, Papua Barat, Maluku, Manado, kantong-kantong Kristen, Poso, Toraja, Toba, Samosir, Nias, terus sampai kembali ke Papua nomor 12. Jadi Papua Barat dan Papua yang awal, Papua saja. Nah, jadi kita berdoa untuk Papua ini, saudara, dukung untuk cepat mengalami transformasi, kemudian nanti baru bergerak Maluku, NTT, Manado, Poso, Sulawesi Tengah, baru Indonesia Tengah, baru Indonesia Barat, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, saudara,